40 عاما مرت على حادثة اقتحام الحرم المكي، الحادثة التي زلزلت العالم الإسلامي بأسره. فبعد أبرهة والقرامطة والحجاج، خلد التاريخ اسم جهيمان رابعا في قائمة المنتهكين لحرمة بيت الله الحرام. Tanggal 20 November tahun 1979, Masjidil Haram dikuasai oleh sekelompok pasukan bersenjata yang dipimpin oleh seorang Islamis radikal, yaitu Juhaiman al-Utaibi. Mereka menyekap kaum muslimin di dalam tembok-tembok Masjidil Haram dan menawan mereka dan menyuruh kaum muslimin yang ada di dalamnya untuk berbayat dengan Al-Mahdi. Mereka membawa seseorang bernama Muhammad Abdullah Al-Qahtani, dan mereka menganggap bahwa dia adalah Al-Mahdi yang telah dijanjikan oleh Rasulullah selama berabad-abad. Ketakutan dan kepanikan melanda kaum muslimin kala itu. Masjidil Haram mencekam. Dia masuk ke dalam Masjidil Haram bersama pasukan-pasukannya. Selepas salat subuh, lalu dia mengambil mikrofon imam Masjidil Haram. Dan di sana dia berpidato, mengkritik pemerintah Arab Saudi, dan berniat untuk menggantikan sistem pemerintahan Arab Saudi dengan sistem kekhalifahan, yang dibawakan oleh orang yang terduga sebagai Al-Mahdi. Lantas siapakah sosok Juhaiman al-Utaibi tersebut? Mengapa dia berani mengepung Masjidil Haram? Dan benarkah Muhammad Abdullah Al-Qahtani itu sebagai Al-Mahdi? Juhaiman al-Utaibi, kelahiran tahun 1936, di Sajir, salah satu kota di Arab Saudi. Dia dibesarkan dalam pengaruh militer, karena ayah dan kakeknya merupakan mantan dari pejuang Ikhwan, yang dibentuk oleh Arab Saudi untuk memperkuat eksistensi mereka di daerah Hijaz. Setelah dewasa, Juhaiman bergabung dalam Garda Nasional Arab Saudi, kemudian beralih menjadi pelajar agama di Universitas Madinah. Di sanalah dia mengenal Syekh bin Baz, dan juga Muhammad Abdullah Al-Qahtani, yang kelak akan dia duga sebagai Imam Mahdi. Kemudian lama-kelamaan, dia telah terpengaruh oleh paham radikalisme. Dia mulai terinspirasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Mereka terus mendoktrin Juhaiman atas kesesatan dan keserakahan pemimpin Arab Saudi kala itu, dan juga para pelaku-pelaku bid'ah yang ada di sana. Pada akhirnya, kemarahannya terhadap pemerintahan Arab Saudi semakin memuncak. Ketika kapitalisme telah merasuki tubuh pemerintahan, mereka dianggap telah bekerja sama dengan kafir Amerika, dan telah menodai syariat Islam dan hak-hak wanita. Dia juga merasa bahwa para ulama Saudi bungkam terhadap pemerintahan. Tak ada yang berani mengkritik, hingga dia pun membuat sebuah gerakan independen Salafi yang menentang peraturan dan kebijakan daripada pemerintah Arab Saudi. Dia mulai memprovokasi masyarakat yang ada di kampungnya, mendemonstrasi, dan pada akhirnya pada tahun 1979, dia berhasil mengumpulkan ratusan pasukan, dan bergerak menuju Masjidil Haram untuk mengepungnya. هذه التسجيلات أصلية أخذت في ذلك اليوم. طبعا فرح الناس المصلون لأنه جاءهم من يخلصهم. المسجد ضج بالتكبير من شدة الفرح. Pada awal kali Juhaiman mengumumkan keberadaan Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, bahwa dia telah berada di hadapan mereka, maka seluruh jamaah yang ada di Masjidil Haram pada waktu itu menyambut dan bertakbir karena saking gembiranya. Juhaiman mulai membuat desas-desus tentang beberapa mimpi para jamaah, bahwa beberapa di antara mereka melihat bahwa Al-Mahdi akan dibayat di depan Ka'bah sambil memegang slogan Islam. Khotbahnya sangat berapi-api kala itu. Kemudian untuk menggenapi janji Rasulullah, sosok yang diduga Al-Mahdi tersebut mulai berjalan di antara makam Ibrahim dan Hajar Ismail. Kemudian beberapa pasukannya langsung menjabatnya, dan menyatakan sumpah setia kepadanya. Lalu Juhaiman langsung menyuruh kepada seluruh jamaah untuk berbayat kepadanya. Imam Mahdi yang diduga oleh Juhaiman memiliki nama yang sama dengan Al-Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalau tidak tersisa daripada dunia ini kecuali sehari, maka Allah akan panjangkan hari tersebut, hingga Allah mengutus seseorang daripadaku,
atau daripada Ahlul Baitku, namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kecurangan. Dari hadis tersebut, Juhaiman sangat meyakini bahwa adik iparnya yang bernama Muhammad Abdullah Al-Qahtani itu adalah Imam Al-Mahdi. Karena namanya serupa sebagaimana yang tercantum dalam hadis. Juhaiman semakin meyakini bahwa adik iparnya itu adalah Imam Mahdi, karena perilaku dan akhlaknya yang sangat baik. Dan tutur katanya yang sopan. Terlebih lagi beberapa orang dari berbagai belahan dunia, mengabarkan kepadanya tentang mimpi yang sama, bahwa dia akan berada di Mekah dan memegang slogan Islam. Hingga dia menanyakan kepada gurunya Syekh bin Baz, tentang adik iparnya ini, maka Syekh bin Baz menolaknya, dan mengatakan bahwa dia bukan Imam Mahdi. Namun Juhaiman tetap bersikeras, dan meyakini bahwa dia adalah Imam Mahdi. Dan dia ingin menjadi penolong pertama bagi Imam Al-Mahdi ini. Namun Muhammad Abdullah Al-Qahtani, yang digadang-gadang sebagai Al-Mahdi pun tewas dalam operasi militer Arab Saudi, untuk merebut Masjidil Haram dari mereka, dan dia tidak menyelesaikan misinya untuk menolong umat Islam. Kemungkinan tragedi ini adalah tragedi pertama daripada dua tragedi yang disebutkan oleh Naim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan, bahwa Tubai berkata, seseorang akan berlindung di Mekah, lalu dia dibunuh. Kemudian manusia hidup sesudahnya beberapa dekade, lalu seseorang yang lain pun berlindung. Maka jika engkau mendapatinya, maka janganlah kamu memeranginya, karena yang memeranginya akan ditenggelamkan Allah. Perkataan Tubai ini senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah ini akan diamankan dari pasukan yang akan memeranginya, sehingga ketika mereka telah sampai di Al-Baidah, maka pasukan pertengahannya akan ditenggelamkan, lalu diikuti oleh barisan belakang dan depannya. Dan tidaklah tersisa daripada mereka kecuali orang yang akan mengabarkan peristiwa tersebut. Dari riwayat dan hadis tersebut maka dapat dipastikan bahwa Al-Mahdi yang dinobatkan oleh Juhaiman bukanlah Al-Mahdi asli. Karena pasukan yang memeranginya, yakni Arab Saudi, tidaklah ditenggelamkan oleh Allah, namun Juhaiman dan pasukannya lah yang tewas. Dan ketika kejadian ini akan berulang di tahun-tahun ke depan, lalu sebuah pasukan akan datang untuk memeranginya, maka yang tewas adalah pasukan yang memeranginya. Inilah dia Al-Mahdi yang asli, yang akan membawa kesejahteraan dan keadilan di seluruh dunia, dan membagi-bagikan harta tanpa diperhitung-hitungkan. Masa itu sangat dekat sekali dengan kita hari ini.